udah pernah dengar soal Private Bodyguard ini. Jadi emang pertama kali pas dengar soal judulnya aja aku emang udah tertarik. For me, kayaknya emang ceritanya sih yang menurut aku yang sangat menarik dan aku pengen terlibat karena ceritanya. Itu sih. Oke, pengen terlibat karena ceritanya oke. Yes. Ini kan novelnya sangat besar ya. Novel kan banyak banget yang baca gitu. Ada beban nggak sih untuk meranin jadi Feli? Lumayan sih karena aku takutnya nggak bakal sesuai sama ekspektasi orang-orang yang udah baca novelnya. Tapi overall aku harap semoga nanti pas seriesnya udah tayang bisa memenuhi ekspektasinya dan semoga bisa menghibur itu sih Kak. Amin, amin. Thank you. Buat junior nih, susah nggak waktu meranin karakter Raga? Ada kesulitan nggak? Kesulitannya apa? Kalau kesulitan sih nggak terlalu karena kita dibimbing dengan Pak Asep yang luar biasa di pojok situ. Halo Pak. Ya sebenarnya nggak terlalu sih karena kita ada proses reading dan pendalaman karakter, ngobrol sama cast lain dan chemistry-nya juga ya udah kebangun sih, jadi nggak terlalu susah gitu. Oke, berarti nggak ada kesulitan lah ya, aman lah semua ya. Iya paling cuma sekedar kayak menahan ketawa doang sih paling di set ya. Iya, karena lucu lagi, iya kan? Iya. Gemes banget. Apa yang paling bikin seorang junior puas gitu dengan karakter Raga yang udah diperanin? Yang bikin puas? Gimana ya ngomongnya? Kalau itu kan mungkin kalau aku kurang bisa menilai diri aku sendiri sih. Mungkin nanti ya penonton yang menilai gimana menurut mereka. Silakan tolong untuk upload gitu gimana menurut mereka, sekalian bantu promosi segala macam sih. Aku nggak bisa nilai diri aku sendiri sih. Tapi aku cukup senang karena ya karena yang tadi aku bilang tadi, timnya semua sangat profesional dan skripnya juga dia tiap episode pasti ada perkembangan karakter dan bukan cuma karakter agak doang tapi semuanya juga ada perkembangan karakter. Jadi itu yang bikin aku puas sih karena semuanya matang dan profesional gitu. Asik, semuanya matang dan profesional gitu ya, mantap. Oke, untuk Kak Dina nih meranin jadi ibu-ibu di panti asuhan. Riset dulu ke sana atau gimana awalnya sebelum meranin atau yaudah mengalir aja jalan? Ini mau jujur apa-apa nih? Jujur dong. Jadi kemarin itu pas ditawarin untuk jadi pemeran ibu, seperti biasa pemeran ibu nggak mungkin pemeran kakak-kakak, bapak. Dan alhamdulillah di sini jadi ibu panti. Dan jujur aku nggak research dulu, tapi memang pernah sering ke panti, jadi bisa tahu lah ya seperti gimana. Dan alhamdulillah aku sama anakku yang cantik jelita ini udah sering banget. Jadi udah dapet lah gitu chemistry-nya. Oke, aman lah ya, nggak ada kesulitan yang berarti aman. pokoknya. Jadi dapet arahan dari pas sutradara kita yang baik hati di sebelah sana. Terima kasih Pak. Jadi ngobrol dulu dan dikasih tahu karakternya seperti ini, ya berjalan mengalir aja. Oke, berjalan mengalir aja. Terima kasih. Harry nih, sebagai orang yang aslinya introvert banget ya kan, tapi di series ini digambarkan sebagai cowok yang jago buat maintain cewek-cewek nih. Berat nggak bro? Lu mesti ceria, mesti kayak oh ya. Untungnya dibimbing sama Pak Asep, terima kasih Pak Asep. Sama udah kenal sama cast-cast yang lain, hormat banget duduk di antara mereka. Jadi ya seru aja sih sama mereka, jadi natural. Natural ya? Tapi in real life gitu juga gak sih? Kayak maintain cewek-cewek banyak gitu? Hah? Ah masa lu kan ganteng bos? Hah? Enggak ya? Iya kan gak apa-apa, percaya. Oke, ada ini juga nih, Arya sebagai Helga. Lu mana tadi gak ada? Ada di situ. Nggak lihat aja yang gelap. Iya, ini berperan sebagai cowok yang jahil dan menyebalkan gitu. Ada nggak sih yang udah belum ya? Nanti lu bakalan di TikTok tuh bakalan lumayan tuh. Lu nyebelin banget sih lu ya. Lu pernah juga nggak sebelumnya di karakter lain sedikit di ya hujat-hujat kecil lah gitu? Kecil sih enggak, medium.
Jadi saya jadi pengkhianat itu ceritanya. Dihujat. Lo kan di sini karakternya kalau dibanding sama yang lain nih paling kecil nih. Cuman berani ngelawan orang-orang yang jauh lebih gede. Lo in real life berani juga kayak gitu? Ini dari kamera dipukulin sama mereka. Kelihatannya sih gitu ya. Kemarin sih bonyok di pipi kiri. Tapi in real life kayak gitu juga, emang berani ngelawan. Lucu-lucunya gitu. Seru gak Om? Waduh, seru banget asli seru. Baru sekali punya anak 4, cowok semua, umurnya juga setara gitu ya. Ganteng-ganteng, berandalan semua, begajulan. Aduh, kalau lagi di lokasi omongannya seru-seru. Kebayang lagi. Iya. Seru kan? Ada kesulitan atau suka sering diskusi gitu nggak sih di set gitu? Nggak ada, tapi di sini saya lihat junior yang lebih apa namanya, kayak apa ya, kakaknya banget. Kayak abang-abangan buat mereka gitu. Abangnya anak-anak nih. Thank you Om. Thank you. Fatasya nih, gimana nih? Gua nggak nanya tangan lo kenapa, tenang aja. Makasih. Tadi di depan tanya tangan tuh kenapa? Bisa nggak usah jawab itu nggak sih? Galak banget. Fata, lu tadi belum cerita di sini karakternya sebagai apa dan lu perannya sebagai apa? Perdana banget dan alhamdulillah untungnya aku nggak kesusahan karena dibantu juga dengan Pak Asep dan ada Kak Caca juga dan Mas Ferry yang bantu aku masuk ke karakter Chloe. Oke, iya sih, antagonis banget. Sebel banget tau liatnya, dia udah kangen-kangen, ya ampun kangen banget. Begitu ketemu kayak gitu tanggapannya. Semoga kita nggak ketemu dengan orang kayak gitu di real life ya. Amin. Amin. Tapi real life-nya Zenia baik banget, sangat ramah. Cil. Aku juga gak mau temenan sama Chloe aslinya. Iya kan, nyebelin banget. Kalau Pak Asep nih, ini adalah mengingat Private Bodyguard adalah diadaptasi dari sebuah novel. Gimana sih mastiin bahwa adaptasi ini tetap setia pada sumber aslinya, tapi menarik juga nih secara visual. Wah, gimana ya? Kita sih lepas dari novel udah ini ya, udah ke arah yang berikutnya ya. Maksudnya ya di itu aja dia. Maksudnya dilepas aja ininya apa?
novelnya lah gitu ya, maksudnya nggak terlalu stick banget, nggak terlalu gimana banget, yang penting ceritanya nggak melenceng dan secara visual tuh enak banget dilihat gitu ya. Iya gitu. Oke, siap. Ini ada lagi nih buat Pak Asep nih. Dalam memvisualisasikan cerita ini apa aja aspek kreatif yang mau diprioritasin buat ngebawa nuansa yang unik dan menarik dari penonton gitu? Apakah dari misalnya warnanya atau outfit orang-orangnya atau cara mereka gesturnya atau apa sih? Paling ke pemainnya aja ya. Kita kan lebih visual, artinya kita memang hidupkan mereka lebih lebih alami lah gitu ya. Lebih alami ya. Tapi nggak ada kesulitan kan ngedirect teman-teman ini? Nggak, harus bicara aja gitu. Ngobrol aja gitu. Ngobrol aja ya, ngalir aja ya. Iya. Iya, emang sulit ya. Sulit yang diajak bicara. Berat. Pak David nih, ini adalah project private bodyguard, jadi project perdana dengan view nih. Kesannya gimana nih? Dan juga harapannya buat private bodyguard. Seneng banget. Tapi saya mau disclaimer dulu, sebetulnya produsernya adalah Reza Kaca yang sepertinya umpet nggak keluar. Jadi terima kasih sekali atas kesempatannya dari tim View, dari Mbak Dian, Derek, dari Avijit. Thank you untuk kepercayaannya. Juga ceritanya bagus sekali. Ceritanya itu dari tim View juga yang didevelop oleh tim Good Script. Dan tentu saja tadi sudah banyak disebutkan eksekusi dan kepemimpinan dari sutradara Pak Asep itu juga membuat waktu saya pertama melihat gambarnya, wih, kinclong banget nih gitu. Dan tentunya juga para pemain yang dengan kombinasinya juga terasa sangat berbeda. Nah, kita harap bisa menyajikan sesuatu yang beda, sesuatu yang baru, yang fresh, yang bisa sejalan dengan apa yang saya dititipkan oleh Pak Avijit juga, Happy Bright Sunshine gitu. Jadi sesuatu yang cerah, menyenangkan di tengah-tengah mungkin kehidupan yang sulit ini. Jadi kita bisa senang-senang dengan menonton Private Bodyguard. Dan great job juga semua tim yang sudah bekerja dan seluruh dukungan dari tim View. Terima kasih. Asik, terima kasih. Buat rekan-rekan media nanti kita akan buka pertanyaan juga. Tapi ini masih ada juga pertanyaan ya buat cast-castnya. Feli, Sandrina, ada kesulitan nggak sih untuk meranin jadi karakter Feli? Kan mungkin agak susah gitu ya, tiba-tiba ada di panti, punya ibu panti, dibully sama orang-orang. Ada kesulitan nggak sih untuk kayak, aduh biar terlihat sangat tertindas gitu? Kalau aku overall, alhamdulillah kalau kesulitan mungkin gak begitu ada sih Kak. Cuma kalau ngeliat Feli kasihan ya, dia tuh dibully, terus kayaknya beban hidupnya banyak banget, masalahnya juga banyak banget. Dia nanti sahabat. Iya, dia nanti sahabat, terus for Prince ini yang menyebalkan ini. Tapi ya, ini pertama kalinya sih aku meranin karakter yang kayaknya beban hidupnya banyak banget. Tapi ada kesulitan nggak sih buat masuk jadi Feli gitu? Nggak ada sih Kak. Nggak ada ya? Nggak ada, aman-aman aja semuanya ya? Aja sih. Iya. Oke, dengar-dengar katanya ada pelatihan fisik buat memerankan peran di Private Bodyguard. Ada bela diri, pelatihan fisik ataupun drifting. Siapa sih, ada yang ini nggak sih? Ada. Oh iya, Junior Roberts. Ngapain? Pelatihan fisiknya ngapain aja? Nggak pelatihan fisik, mungkin lebih ke latihan ngedrift kali ya. Jadi yang kayak tadi bawa mobil ngebut yang hampir nabrak, itu juga ya latihan dulu. Kita kayak 3 jam sebelum itu kita latihan dulu. Oh lama ya? Gitu. Latihan ngedrift sih. Nanti ada adegan mungkin di episode 2 kali ya. Apa episode 1 ya? Aku nggak nonton soal tadi setengah kesana. Jadi ada adegan yang kita harus ngedrift mutuin apa namanya kon gitu. Jadi emang ada latihan, tapi ya latihannya ya sejaman lah gitu. Karena emang ini ya, udah ada basicnya juga, jadi aman. Karena seperti kita tahu ya, Junior Roberts ini adalah atlet drift salah satu juara di Asia ya. Makanya ini udah mantep lah, udah aman. Suka-suka lo udah bang. Kenapa?
masuk lokasi juga kebun. Wah emang iya gitu. Hati-hati ya. Jangan dibukain dong, jangan dibuka dong. Ada bakat nih. Kak Dina, ada nggak sih momen yang paling berkesan banget selama proses syuting yang katanya sekitar sebulanan nih? Kebetulan syutingnya di panti aja, nggak kemana-mana. Oke, apa yang paling berkesan produksi bareng sama View nih? Berkesannya dari cerita, dari pemain, dari kru, semuanya profesional. Semuanya profesional, seru lah syutingnya ya? Iya. Oke, nice. Hari Hari Phone namanya, gila. Lo blasteran apa sih, Belanda berarti? Australia. Australia, oke. Ada nggak sih perbedaan atau persamaan karakter yang diperanin di Private Bodyguard sama di real life? Perbedaannya lumayan banyak sih. Apa tuh salah satunya? Aku introvert juga pertama. Kalau di sini extrovert. Iya, di sini extrovert. Dan Berarti kalau introvert tuh di lokasi jarang ngobrol gitu? Iya. Oh iya? Cuman di sana aku sering ngobrol. Jarang banget, main game terus. Oh, digoreng rame-rame. Kasian ya. Film HP dia sangat totalitas untuk acting, makanya nonton mulu. Wah, agak males ngobrol berarti ya. In real life kayak gitu, tapi di sini bedanya apalagi selain tadi introvert? Dan aku nggak bisa masak. Oh, nggak bisa masak, tapi sini jago masak. Ada pelatihan masak dulu nggak sebelumnya? Dulu sempet latihan. Latihan motong-motong. Bukan motong-motong rezeki orang kan, ini benar-benar motong-motong ini masakan ya. Enggak, tapi sebelum syuting ada latihan masaknya dulu nggak sih? Ada masak apa tuh? Dan aku juga nonton film-film masak. Oke. Ya, nggak apa-apa. Ya, kalau malas jawab nggak apa-apa, bilang malas lah gitu. Ngomong aja, jujur aja ya. Oke, di sini nih. Om Umar, ini sebenarnya ini kan ngobrolin soal konflik-konfliknya tuh banyak ya. Menurut Om sendiri di sini konflik yang paling berat tuh di mana sih? Kalau tadi kan kita di ending nih kayaknya bakalan ngeselin banget nih episode kedua gitu kan. Ending episode 1 aja udah nyebelin banget tuh. Ada nggak sih di sini konflik yang menurut Om tuh berat nih gitu? Kalau untuk konflik keluarganya, mungkin dengan kehadiran seorang putri yang dinanti-nanti ini kan merubah suasana satu rumah ya. Dari situ akhirnya orang tuanya mengenal karakter masing-masing anaknya akhirnya. Satu-satu itu kebuka gitu. Yang mungkin selama ini nggak terlalu diperhatiin. Dan ada satu momen di mana Feli itu mau pergi sekolah cium tangan. Sementara ini anak-anak empatnya berandal. Yang lain enggak, kabur-kabur aja. Ya. Tiba-tiba ada kan langsung beda, ada cewek ya di rumah, kok suasananya langsung beda ya gitu. Nah dia merubah seluruh suasana dan karakter anggota keluarga di rumah itu. Di situ ya serunya ya. Lucu banget lagi. Tunggu sebentar, 1 detik aja. Oke, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Tapi sekarang kita buka dulu buat rekan-rekan media mungkin yang mau bertanya. Ada? Yang nanya, kita ada hadiah nih dari View. Paket ke Korea kalau nggak salah. Berangkatnya tapi terjun payung ya turunnya. Oke. Selamat datang Pak Afijit. Halo. Country Manager View Indonesia. Silakan, tempat duduknya udah ada loh. Ada namanya juga. Mana tadi? Oh itu tuh yang Uhti. Tapi ini Uhti dan Nurul semua nih. Nama dari mana? Perkenalkan, saya Rera dari tv1news.com dan Kiki dari Pipa. Oke. Satu grup ya. Di sini ada penulis AU-nya nggak ya kak? Ini kan cerita awal dari AU NCT Dream ya kak? Oh bukan ya? Ada di atas tuh penulisnya. Oh ada ya kak, hai halo. Sebenarnya mau nanya juga sama penulis AU-nya sih kak. Boleh, nggak apa-apa. Kenapa sih memilih AU dengan latar belakang NCT Dream? Terus nyangka nggak sih kalau AU-nya bisa difilmkan, diseriskan oleh View? Itu yang pertama. Terus yang kedua untuk Sandrina, kamu memilih karakter Sandrina dan produsernya ya,
ini untuk pemilihan karakter Peli memang tertuju langsung ke Sandrina atau ada beberapa case lainnya? Di sini kan Sandrina pertama kali ya memerankan karakter yang dibully. Iya, itu. Terus itu dulu dijawab dulu kali ya. Itu dulu. Terpusing kita. Mungkin yang nulis dulu kali ini mau jawab nih. Bisa dikasih mic-nya, mundurin aja ke belakang mic-nya. Nah. Halo, siapa namanya? Halo semua, perkenalkan aku Caca, penulis novel Private Bodyguard. Oh. Aku memilih NCT Dream sebagai cast karena emang aku pribadi suka sama NCT Dream. Dan untuk aku nyangka apa enggak, tentu aja enggak, karena awalnya aku nulis AU juga emang buat fun aja, terus kebetulan dapat kesempatan untuk terbit jadi novel dan 2 tahun kemudian bisa diseriskan seperti sekarang. Oke, terima kasih. Emang suka NCT Dream ya? Aku pernah loh interview NCT Dream. Baik-baik banget, ganteng-ganteng, keren-keren. Kayak mereka-mereka ini, tapi tidak ngeselin, bedanya itu doang. Gitu. Makasih. Mika boleh? Silakan dijawab. Mungkin saya jawab ya. Boleh. Dari awal memang Sandrina aja, nggak ada kandidat lain. Oh ya? Wah, keren. Kenapa langsung milih Sandrina? Apakah di beberapa kesempatan mukanya bisa melas banget? Atau gimana nih? Iya. Tapi memang dari awal, dari perencanaan awal Private Bodyguard ini memang cast pertama yang cast adalah Sandrina. Sarani keren. Ada pertanyaan buat Sandrina nggak sih tadi? Pak, ya, di main handphone, Pak. Sama. Pertama kali meranin karakter bully. Oh iya benar. Pertama kali nggak sih meranin karakter bully? Atau udah pernah sebelumnya? Kalau pertama kali sih kayaknya enggak sih Kak. Biasanya emang karakter aku agak-agak menyedihkan sih. Jadi ya kalau dibilang pertama kali sih enggak. Oke, udah pernah sebelumnya? Udah pernah sebelumnya. Siap. Tadi mau nanya juga ya? Silakan. Oke, selamat siang. Saya Kiki dari mediaviva.co.id. Pertanyaan untuk para cast di sini soal school life ini kan nggak lepas dari perkara bullying ya, dan belakangan ini juga lagi marak terjadi. Mungkin tanggapan kalian seperti apa? Dan apakah relate dengan kehidupan kalian sendiri? Mungkin pernah melihat langsung atau merasakan secara langsung, terutama buat for prince-nya di sini. Kan kalian yang jadi yang tengil-tengil banget gitu di sekolah, apakah dalam kehidupan sehari-harinya dulu pengalamannya masa sekolah pernah juga atau seperti apa? Terima kasih. Oke, di sini kan di Private Bodyguard emang membahas tentang bullying ya, tapi kalau di sini kita kemas dengan halus, kita kemas dengan cantik dan gemes gitu. Jadi kalaupun kalian nonton pun kalian juga ketawa-ketawa, tapi in the end kita tuh di sini sangat tidak support yang namanya bullying gitu. Kita menolak yang namanya bullying. Jadi di sini diajarkan gimana caranya avoid, gimana caranya gimana untuk bersikap jangan seperti bullying gitu. Apa dampaknya untuk orang yang dibullying gitu. Kan kita semua kalau bisa melakukan itu pasti kan kita nggak tahu si orang yang dibully ini kalau dia lagi sendirian kayak gimana perasaan dia atau segala macam. Jadi di sini kita sangat untuk menolak itu ya namanya bullying. Jadi kalian nonton mungkin nanti kalian sadar gitu. Ya kalau untuk pengalaman sendiri sih, ya kalau dibilang bullying sih enggak ya, tapi lebih ke bercanda karena kan aku cadel. Jadi teman-teman aku dulu juga biasa ngejek-ngejek cadel aku, tapi aku nggak make it in a bad way. Jadi cuman ya udah sekedar ejek-ejekan teman aja gitu, sahabat ya udah. Jadi tergantung perspektif juga. Oke. Jadi justru di series ini akan diajarkan gimana caranya kalau kita dibully kita harus ngapain gitu ya? Iya. Menarik. Ada lagi nggak yang mau cerita soal mungkin pernah dibully atau pernah membully bahkan? Gak apa-apa cerita aja. Kalau aku alhamdulillahnya gak pernah dibully sih, ngebully juga ya
Nggak pernah. Cuman aku sempat nyaksiin langsung dimana teman-teman aku ini pas saat SMP sorry to say ada salah satu anak murid yang autis dan ada dua sebenarnya. Oke. Ya, dan mereka inilah dibercandain. Aku awal-awal kayak ya udah as long as nggak ada urusan soal fisik, ya udah aku ikut. Ya maksudnya bukan ikut ini ya ikut serta, cuman kayak ya udahlah aku ngeliatin aja. Oke. Tahu lucu-lucu, oke. Cuman begitu sempat di saat mulai tuh temen aku yang bully ini salah satunya ngedorong, aku tegur. Habis mulailah sempat ya ada beberapa hal lainnya. Dari situ deh aku aku ngelawan si orang yang bully lah. Oke. Jadi aku bener-bener gak suka ngelihat hal-hal kayak gitu, dan ya aku jagain dan ya aku lawan orang itu biasanya. Oke, keren. Ada yang ngebully dilawan. Itu patah tangan dari SMP loh, gara-gara ngelawan bully sampai sekarang belum nggak sembuh-sembuh. Ada lagi pertanyaan. Oh, titip dong kasih hadiah nih. Ini adalah akses unlimited fresh drama dan juga movie dari View buat teman yang tadi nanya. Silakan. Ada lagi yang mau tanya? Oke. Masih banyak, tenang aja nih aksesnya. Free unlimited semua movie drama dari View. Jadi nanya dong. Iya, itu betul. Halo, saya Sora dari Bekasi, ingin nanya untuk Kak Sandrina ya. Kak Sandrina di situ kan ceritanya punya 4 saudara cowok dan pasti sering habisin waktu bareng mereka. Apa sih kesulitan yang dialami secara pribadi dan suka dan dukanya saat bersama mereka? Saat bareng-bareng mereka berempat itu. Susah buat kenal sama mereka atau secara personal kan, kalau sama cewek-cewek atau gimana cara maksudnya chemistry-nya? Ya entah chemistry, maksudnya kesulitannya kan biasanya circle sama-sama cewek kan, tapi khusus di sini kebanyakan sama cowok, itu gimana? Kalau masalah itu sebenarnya nggak susah sih Kak, karena biasanya kita kalau misalnya di lokasi syuting kita sering ngobrol bareng ya. Terus habis itu kalau misalnya makan siang kita biasa suka ngumpul. Terus ya, dan juga beberapa aku udah kenal sama Fatah, aku udah kenal sama Junior, aku juga udah kenal sama Harry. Jadi kalau bisa dibilang susah untuk deket sama mereka, enggak sih. Gitu. Ada serunya nggak bedanya sama kumpulan para cowok sama para cewek? Serunya ada dong. Seru banget. Sometimes mereka tuh suka out of the box gitu. Contohnya ngapain contohnya? Ngelawaknya tuh, bercandaannya kadang-kadang tuh suka lucu aja gitu. Kamu mau main sama mereka? Jadi circle-nya cowok-cowok ini? Ya, mending jangan ya. Kalau mau selamat, ribet nih orang-orang. Oke, ada lagi? Itu aja. Itu aja. Thank you. Ada lagi pertanyaan? Tadi di belakang tuh kayak yang rambutnya hijau. Nggak ada ya? Ada pertanyaan lagi? Oke, sambil dipikirin ya, kita mau nanya lagi nih. Di lokasi yang paling jahil dan ngeselin siapa? Biasanya ngapain jahil ngeselinnya? Ya, kalau kalian lihat kan nonton juga kelihatan kan yang paling jahil siapa? Pasti ada. Tetap Raffi Sanjaya lah. Kalau Raffi main TikTok aja di lokasi sih. Iya. Apa jahilnya ngeselin itu ngapain sih, Din? Gimana ya jahilnya ya? Iya emang lu. Ya yang ngelawak-ngelawak kayak nggak jelas aja gitu. Tapi malah jadi menghangatkan suasana. Bener. Thank you loh. Thank you loh, keren. Ini terjadi gara-gara elu semuanya, keren. Ini kan juga katanya kalau misalnya syuting pasti ada waktu nunggu kan. Nah biasanya nih kalian nih ketika waktu nunggu tuh ngapain biar gak bosen? Ya lu tanya yang paling introvert. Gimana sih? Tanya yang lain jawabannya panjang. Kita main board games. Oh, board game. Main biliar juga pernah. Oh ya? Di lokasi ada meja biliar? Ada satu lokasi sih. Wah gila, ini emang produksi yang paling mewah ya selama ini. Keren banget nih. Terus? Ngumpul bareng. Tapi juga ngumpul pasti bareng ya. Kalau ngumpul biasanya bareng-bareng ya. Ngobrol makan bareng. Oke. Nice, mantap. Bagus. Ada pertanyaan lagi? Udah? Oke, kalau gitu kita mau minta masing-masing dari cast, produser, sutradara
kasih sebuah alasan kenapa sih teman-teman ini harus banget tonton Private Bodyguards. Mungkin dari sutradara dulu kali ya. Ya, kita. Private Bodyguard ini adalah suatu ya, nonton aja Private Bodyguard. Di sini akan mendapat sebuah pelajaran ya, pentingnya kita berteman begitu. Oke, singkat padat jelas, mantap. Kalau menurut aku alasan untuk kalian nonton banyak sebenarnya. Mungkin dari persahabatan, terus ada tentang kekeluargaan, terus juga drama cinta-cintaannya. Dan yang paling penting menurut aku ya tentang bullying itu, karena di sini mungkin kalian bisa ngeliat nanti pelajaran-pelajaran yang harus kita hindari gitu tentang bullying tersebut, dan kalian harus nonton ini. Itu aja sih. Thank you. Tekan Om. Nonton Private Bodyguard karena lengkap untuk tua muda, untuk kaya miskin, untuk yang bandel, yang baik, semua lengkap di situ, jiwa dan raga. Wis, jiwa dan raga. Kita langsung ke Fantasia ada kali ya? Ya ini film ini series ini dia kan kayak tadi udah dibilang sama Omar Lubis dan Raffi dan Pak Asep. Jadi kan pesannya banyak tuh, banyak pesan lah, banyak moral of the story-nya banyak. Tapi kalau kalian nonton tuh nggak capek deh. Bisa kalau nonton film berat panjang itu kan capek. Nah kalau ini karena sudah dikemas dengan baik oleh Pak Asep dan semua orang, jadi nggak capek teman-teman. Banyak pesannya tapi tetap ringan gitu kali ya, bahasa simpelnya ya. Saya agak ringan tapi tidak capek. Iya, tidak capek ya, tidak capek. Emang nggak capek ya. Kalau menurut aku ya udah disebutin semua sih tadi ya. Mungkin yang Glenn Sisi juga gitu bisa menemani kalian di waktu selama puasa ya kan? Oh iya bener banget, sebentar lagi puasa. Iya, jadi ya itu buat aku dari aku. Teman ngabuburit ya. Kalau menurut aku pastinya karena ceritanya yang menarik. Di sini bakal ada plot twist juga, yang bakal bikin kalian bingung, yang bakal bikin kalian ngerasa happy, terus ada nyebelin gemesnya, ada sedih-sedihnya juga. Pokoknya banyak emotion kalian. Terus banyak pesan-pesan juga yang bisa diambil dari sini-sini. Asik. Ya kalau aku sih mungkin sesuai dengan omongannya si anak ini ya. Emang sebenarnya maksudnya dia tuh mungkin kalian bisa dapat banyak ilmu, tapi nontonnya ringan dan nyaman dan enjoyable gitu loh, maksudnya mungkin itu ya. Jadi kalian ya nonton ya udah kayak nggak biasa, udah 2 jam nggak biasa, wah begadang sampai subuh nggak biasa, mata hitam nanti nonton nggak gitu. Jangan dong. Nah jadi emang easy to watch tapi juga cheerful gitu. Oke, terima kasih Junior sudah menerjemahkan ya dengan lebih simple. Oke. Kenapa kalian harus nonton? Kalau kalian nonton ini, ya aku kalau nonton ini sih senang. Semoga aja kalian senang. Dan kalau kalian yang udah mungkin udah selesai masa SMA-nya, kalau kalian kangen masa SMA, kalian bisa nonton Private Bodyguard mengenang masa SMA kalian. Dan kalau kalian yang pingin agak deket dikit ya, ngerasa jauh-jauh kayak Agnes Monica kan, abang yang seru gitu kan, teman-teman yang seru, nonton Private Bodyguard. Masih bener-bener keren sekarang. Insya Allah kalau nonton Private Bodyguard pengen lagi, ngulang lagi dari episode 1 terus-terusan. Dan insya Allah semuanya akan happy kalau nonton dan banyak meninggalkan kesan. Asik, amin. Nonton jangan lupa biar kita happy semua nih. Zenia, kalian harus nonton Private Bodyguard karena ceritanya seru banget dan dia nggak revolve around satu plot. Dia ngebahas soal percintaan, keluarga, ngangkat kejadian sosial bullying juga, dan pertemanan, teman mana yang bisa kalian percaya, teman mana yang nggak bisa kalian percaya, pasti yang remaja relate.
Dan juga masih banyak karakter yang belum kalian temuin di episode 1. Jadi makin banyak karakter baru nanti dan bakal jadi menarik. Asik. Pak David? Yes, apa lagi tambahan yang belum disebutin ya? Mungkin seperti titip pesannya awal-awal dari Median, art dan wardrobe-nya berkualitas. AKA mahal. Dan salah satu yang saya lihat sendiri juga adalah saya belum pernah melihat satu series yang kumpulan cowok-cowok ganteng semua di sini. Itu samping yang waktu lihat trailer awal tuh, wah apa nih gitu. Jadi cewek-cewek pasti seneng nih, ganteng semua nih. Ya pesan moralnya juga bagus dan banyak momen-momen yang kalau kita bahasanya apa ya, greget lah ya, romance moments yang greget, yang pengen bikin single itu udah gue mati aja gitu. Tapi banyak momen-momen yang seru seperti itu. Seru ya. Tapi Pak David nih bocoran sedikit ya kita mau nanya. Kalau misalnya ngelihat endingnya nih, episode terakhirnya, kira-kira aja bakal ada season 2 nggak sih? Aduh, itu tergantung angka-angka yang tercapai ya. Saya realistis. Oh benar. Kita sih akan genjot-genjotnya, tapi kita lihat angkanya ya. Saya percaya sih dengan bodyguard ini harusnya bisa terbang. Gitu. Amin, mudah-mudahan minimal 20 juta penontonnya, amin. Sekarang kita mau foto-foto bareng juga nih. Kita mengundang Bapak Afi Jintuta dari View, mengundang juga Mbak Dian Sasmita, Head of View Original, terus juga mengundang Pak Derek juga. Untuk atas panggung kita foto bersama. Mau ikut? Boleh, Kak Citra silakan. Lagi mau ikut? Coba lagi. Mas Oki, mau ikut juga Mas Oki nih? Nggak usah. Oke, X-View yang sekarang di Cinemark nih. Gitu lah, keren. Boleh Anda lanjut. MC Anda lanjut ya. Silakan. Penulis juga ikut kali ya, penulisnya. Ayo turun. Lagi keluar. Oke. Bisa saat penting nih malah keluar ya. Silakan foto bersama. Ibu Lintang. Ya, Pak Vijita di luar sepertinya. Mungkin bisa agak rapat dikit biar kita bisa masuk di satu frame. Kita juga mau ngucapin selamat ulang tahun ke-21 buat Cinemark. Selamat ulang tahun. Semoga terus menelurkan karya-karya yang keren dan bisa dinikmati semua orang. Amin. Kita juga mengucapkan terima kasih kepada KitKat sebagai sponsor dari Private Bodyguards. Ada break, ada KitKat. Didukung juga oleh DN Times, Popbella, Occasion.com, Occasion Radio, Celebrity Radio, Antv, Detik.com, Detik Hot, City Vision, Kompas.com, FIFA.co.id, TV1news.com, Intipseleb.com, Tempo.com, Nexer Entertainment, Cinemax, TikTok, dan Warna-Warni Media. Terima kasih banyak. Terima kasih buat Telkomsel dan Vision Plus, Beli-Beli, dan juga Tix.id. Terima kasih. Terima kasih buat Cash, bisa tetap di atas dulu sebentar karena ada photo session with Telkomsel dan IndiHome. Silakan. Habis itu siap-siap buat Gloria untuk warna-warni advertising, Indosat dan OVO, XL Tokopedia, Dana, Shopee, Indomaret. Ini yang pertama kita Telkomsel dan IndiHome dulu kali ya. Sekali lagi buat teman-teman Telkomsel dan IndiHome yang dengan partner.
Nah ini dia. Oh ada opanya, masuk. 0,6 apa? Oke, Romun. Silakan. Selanjutnya dari L'Oreal. Kepada Kak Caca penulis naik juga dong, foto bareng-bareng. Yuk, bisa yuk, bisa yuk. Dia nggak diarahin kiri kanan. Terima kasih. Untuk pelanggan Telkomsel yang tadi udah ikutan, silakan Kak Caca mungkin boleh langsung naik sekarang yuk. Nah, penulisnya nih N-Citizen. Buat teman-teman yang main juga turun dong. Ayo. Teman-teman yang main juga turun. Kak Caca penulisnya ke tengah dong katanya gitu. Ya. Iya boleh, ada yang mau di bawah juga boleh. Apa? Ada yang mau di bawah juga sini boleh. Sebentar ya. Nah, ayo ikutan. Terserah mau di mana aja, bebas. Ini nggak diarahin ke kiri kanan. Oh gitu. Iya, sombong. Thank you teman-teman dari L'Oreal. Kamu berdua mau kemana? Case-nya belum ya, nanti kita foto sedikit lagi. Maaf ya Kak. Teman-teman dari L'Oreal, warna-warni advertising, Indosat, OVO, XL, Dana, Shopee, Tokopedia.